Sore teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemikir Prancis Maurice Blanchot. Jadi dalam Fontana Dictionary of Modern Thinker terdapat entry tentang Francois Mitterrand dan Michel Foucault. Tetapi tidak ada entry untuk Maurice Blanchot, salah seorang penulis dan kritikus Prancis sesudah perang yang paling menonjol. Blanchot adalah seorang pemikir yang memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi Michel Foucault dan banyak lainnya. Dari tulisan-tulisan kritisnya bisa kita simpulkan bahwa hal ini tidak terlalu banyak mengganggunya, karena sebenarnya ia melihat bahwa menulis itu adalah sebuah tindakan otonom dan apa yang merupakan hasil dari solitude. Biografi atau kurikulum vitae tidak terlalu relevan dalam membantu seseorang membaca untuk memecahkan teka-teki yang ada dalam karya sastra yang sejati. Sebenarnya sikap diam Blanchot pada masalah yang terkait dengan biografinya merupakan bagian penting dalam proses sastranya. Baginya, objek sastra adalah satu dan pada saat yang sama tidak bisa direduksi ke penjelasan sosiologis atau psikologis dan bersifat tidak tentu. Di sini tidak pernah mungkin menggali kembali semua makna dari suatu naskah sastra. Apakah ini seperti yang dikemukakan oleh Safetan Todorov merupakan kelanjutan romantisme, mungkin merupakan masalah pokok dalam hubungannya dengan upaya memahami Ouvre Blanchot. Meskipun ia menghadapi persaingan yang amat ketat, Blanchot yang lahir pada tahun 1907 dan mengabdikan seluruh hidupnya pada dunia sastra memperoleh reputasi sebagai salah satu penulis prosa Prancis modern yang paling sulit dipahami. Meskipun secara tidak langsung Blanchot sendiri mengatakan bahwa motivasinya dalam beberapa karya yang tertuang dalam tulisan-tulisan kritisnya. Jelas bahwa klaim ini cukup ekstrim. Di sisi lain, saat berbagai kekuatan mendorong penulisan menuju pusat daya tarik yang tidak diketahui, yang hanya dipahami sang penulis secara sangat samar-samar. Dalam proyek Blanchot, ia terdapat juga semacam kekaburan. Meskipun ada alasan untuk menolak pemberian julukan romantisme pada kasus Blanchot, salah satu adalah penolakan Blanchot terhadap pengertian tentang pengarang sebagai yang memiliki asal-usul. Tetapi alasan yang lebih kuat adalah bahwa Blanchot adalah pendukung modernisme artistik yang setia. Ia tidak berarti diterimanya suatu versi khusus dan prinsip kreativitas asli. Memang Blanchot sudah memikirkan dengan masak peringatan yang diwakili oleh dialektika Hegelian, di mana pada akhirnya semua akan dibangkitkan di dalam kerangka pengetahuan absolut. Hegel berpendapat bahwa pada akhirnya sejarah akan sampai pada ujungnya. Tujuan sistem akan dipersatukan dalam proses untuk mencapainya. Semua Ouvre Blanchot bisa dilihat sebagai penolakan untuk menerima landasan filsafat Hegel tentang tidak terhindarkannya homogenitas yang disarankan ada di ujung sejarah. Homogenitas ditolak oleh Blanchot. Tidak seperti Joyce, Blanchot tidak menulis prosa yang tidak bisa dibaca. Ia juga tidak secara eksplisit mengarang komposisi musik seperti Mallarmé, meskipun pengarang Un Couf de Des adalah suatu titik rujukan penting baginya. Sebaliknya, kepiawaian gaya menulis fiksi Blanchot membuat para pembaca mengharapkan bahwa maknanya bisa segera ditangkap. Kalimat pembuka dari
Arrest the Moor, hukuman mati bisa menjadi contoh di sini. Hal-hal ini terjadi pada saya pada tahun 1938. Secara perlahan, kecemerlangan gaya dan makna ini menjadi semakin kabur. Dengan mengikuti gaya Kafka, nama dihapuskan, tempat berlangsung peristiwa tampaknya adalah Paris, tetapi alamat lengkapnya tidak pernah diberikan. J adalah seorang wanita penderita sakit, tak tersembuhkan yang tampaknya meninggal tanpa sebab dari luar. Dan kemudian tampak bahwa kematiannya dibantu oleh penerasi yang memberikan campuran obat penenang dan morfin yang mematikan. Peristiwa ini tampak berlangsung sekitar krisis Munich, tapi penarasi juga memberikan kesan bahwa peristiwa yang terkait ini juga berhubungan dengan penulisan kisah semacam itu. Penulisan yang terus ditolak oleh penerasi. Sebagai akibatnya, waktu penulisan menjadi bersifat mendua. Naskah awal narasi ini dihancurkan, dan ini melemparkan penulisnya ke masa lalu yang jauh. Baru sesudah J meninggal, penerasi mengatakan bahwa narasi yang dikisahkan belum pernah terjadi. Hal-hal yang berlangsung dalam karya Blamsot membuat pengisahan berada dalam ketidaktentuan. Dan teori sastra dari Blamsot sendiri memberikan landasan untuk itu. Dari tulisan-tulisan kritisnya yang dibuat tahun 1950-an, jelas Blamsot menentang upaya penyesuaian pada naskah sastra otentik secara sederhana. Meskipun demikian, ini sering terjadi pada situasi di mana tidak terlalu banyak kritikus membaca apapun yang mereka klaim sudah mereka baca. Akan tetapi komentar yang mereka tuliskan lebih banyak berdasarkan pada wacana yang menentukan pada kategori mana karya-karya baru itu berada. Bila para kritikus melihat bahwa suatu karya tidak bisa ditafsirkan secara begitu, maka upaya untuk membacanya sudah terlambat. Ini karena sang kritikus sudah menjadi pengarang, sehingga mereka tidak mampu menjadi pembaca. Akibatnya, kegiatan membaca yang sejati adalah suatu krisis dalam bacaan. Hal semacam ini akan menjadi kekuatan pendorong avant-garde dalam pendekatan yang dilakukan Blamsot dalam tahun 1950-an. Sejumlah ciri lain yang menonjol tampak menyertai sebagian besar karya Blamsot mutakhir. Pertama-tama bertentangan dengan upaya menyebutkan Blamsot sebagai orang romantis. Kita lihat bahwa baginya setiap karya yang benar bernilai artistik bersifat anonim. Ini tidak berarti bahwa pengarang itu ingin menyembunyikan diri dalam karyanya. Tetapi ini berarti bahwa daya kreatif karya itu sendiri menutupi keberadaan sang pengarang. Memahami suatu karya berarti sama sekali tidak melihat keberadaan sang pengarang. Memang bila seseorang pengarang secara sadar bisa dikaitkan dengan sebuah buku atau lukisan, maka nilai artistiknya hanya bisa dipahami dalam tingkatan suatu kelas karya tertentu. Singkatnya, walaupun begitu, dengan adanya perubahan orientasi kreatif terhadap waktu, tidak pernah ada bagi para pengarangnya. Agar suatu karya bisa dipahami dalam ketunggalannya, maka gerakan yang menghasilkannya perlu dipahami terlebih dahulu. Oleh sebab itu, untuk bisa memahami karya tulis, kita harus memahami kondisi kemungkinan tulisan itu dibuat. Ini berarti bahwa sifat kepastian dari karya tunggal itu tidak pernah segera tampak. Dalam kaitannya dengan karya sastra secara khusus, sifat kepastian suatu karya berubah arah, suatu hal yang tampak menjadi unsur penting dalam praktek penulisan Blamsot itu sendiri. Ini berarti bahwa esensi sastra adalah melepaskan diri dari kepastian esensial atau pengakuan yang menstabilkan atau bahkan merealisasikannya. Ia tidak pernah ada, ia harus selalu diupayakan untuk ditemukan kembali. Dengan kata lain, dorongan modernis Blamsot mensyaratkan adanya ketidakpastian yang sangat besar tentang adanya sesuatu yang disebut sebagai lembaga seni. Suatu mekanisme yang akan menerima karya baru dalam suatu kerangka yang sudah ada sebelumnya. Secara efektif,
Mendahulukan lembaga seni daripada ketunggalan suatu karya seni berarti mencegah ketunggalan, betapapun berbedanya mereka satu sama lain untuk menjadi pengulangan lembaga itu. Itulah sebabnya Blanchot berpendapat bahwa tidak ada yang muncul sebelum suatu karya. Setiap karya ada penemuan ulang dari praktek penulisan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang lembaga sastra, setiap karya tunggal dicirikan oleh kualitas non-literalnya. Berdasarkan karya sastra ini, bisa kita pahami mengapa pada awalnya karya Blanchot mengatakan pentingnya kesendirian, solitude, seorang pengarang. Kesendirian terkait dengan cara yang membuat suatu karya sastra dan proses pembangkitannya dipisahkan dari semua karya lainnya. Meskipun kadang-kadang ia mengarah ke karya lainnya. Kesendirian berarti bahwa siapapun yang membaca karya termaksud akan menyadari keunikannya. Kesendirian adalah suatu cara pengungkapan karya itu, pengungkapan yang juga menjadi bentuk sikap diamnya sang pengarang. Dengan bermain di sini, Blanchot berbicara tentang karya sebagai cara terbentuknya sikap sang pengarang dalam kaitannya dengan kecondongan Blanchot pada tokoh retorik yang tolol. Maka sikap diam menjadi salah satu bentuk percakapan sang pengarang. Karena penulis ini berarti dalam suatu oeuvre yang sebagian disebut sesuai dengan nafsu tidak sadarnya. Maka penemuan bentuk oeuvre ini menjadi cukup menarik bagi penulis dan pembaca. Karya ini menjadi sumber kepuasan sang pengarang, persis karena ini tidak ditentukan secara sadar. Yang ditentukan secara sadar hanyalah karya tertentu saja. Sumber kepuasan secara par excellence adalah imajinasi, dan cukup menarik bahwa Blanchot tidak secara otomatis menerima bahwa citra ini merupakan cerminan dari objek yang muncul secara tidak problematis. Citra yang pada dasarnya bersifat visual sebenarnya adalah suatu cara untuk menangkap objek melalui pengambilan jarak atau upaya mengobjekkan. Banyak karya fiksi Blanchot yang bermain dengan sifat paradok imaji yang muncul akibat tampilan. Imaji adalah kedekatan yang timbul melalui pengambilan jarak. Oleh sebab itu, kesendirian, keterpikatan, imajinasi, dan penglihatan adalah rangkaian gagasan yang bentuk penulisan Blanchot. Praktek ini membangkitkan ketidaktentuan. Bila seseorang terpikat, maka yang dilihatnya bukanlah figur atau objek nyata. Karena yang dilihat bukan bagian dari dunia nyata, melainkan dari lingkungan keterpukauan yang sebetulnya tidak bisa ditentukan. Dalam sebuah gerakan yang penuh teka-teki, Blanchot memisahkan imaji dari makna dan menghubungkannya dengan keadaan mabuk. Banyak yang berpendapat bahwa pengertian semacam ini tidak datang dari peristiwa melankolis fiksi karya Blanchot ini. Meskipun kita tidak mungkin mengukur kedalaman proyek modernis Blanchot, jelas bahwa kematian, menunggu, dan finalitas merupakan rangkaian konsep penting lain dalam karya Blanchot. Menurut Blanchot, kematian tidak bisa dialami. Blanchot tidak berusaha meletakkan kematian sebagai subjek proyeksi imajiner, tidak pula melakukan rekonstruksi fenomenologis pada kematian. Ia menulis lagi tentang ketidakmungkinan mengalami kematian. Tentu ini pula makna dibalik bangkitnya kembali Z dalam L'Art de Mort. Selain itu, baik El Attente la Oubli maupun Au Moment Polu menggali kompleksitas menunggu dan melupakan. Jadi mengenai kematian, melupakan, menunggu, finalitas. Menunggu adalah semacam peristiwa yang tiba dan menjadi tidak mungkin, sedangkan melupakan berada di antara kekinian dan saat yang diinginkan. Dalam hal ini melupakan adalah semacam keadaan mengingat. Sehubungan dengan kecenderungan Blanchot untuk menampilkan tidak terjadinya finalitas atau sekurang-kurangnya bahwa itu tidak bisa dialami, manusia terakhir yang ia maksud adalah setiap orang.
Sama halnya dengan yang ia maksudkan dengan kata terakhir, ini tidak lain hanyalah permainan atas kata there is, yang sebenarnya juga bukan suatu kata. There is hanyalah isyarat yang menunjukkan kata secara umum. Jadi kata terakhir juga menunjuk penjelasan, artinya menuntut lebih banyak lagi. Sekitar masa-masa pertengahan dan akhir penulisan Blanchot sejak tahun 1960-an, peristiwa kebetulan mulai semakin jelas keberadaannya. Kematian hanya berarti secara penuh dalam kaitannya dengan kebetulan. Dalam Le Faux Au-delà, Blanchot menunjuk pada tidak dapat diramalkannya kematian dan keadaan sekarat. Akan tetapi, pendalaman tentang kebetulan yang sistematis ditemukan dalam esai tentang André Breton dan surrealisme. Di situ Blanchot membahas peristiwa kebetulan sebagai suatu jenis pengalaman tertentu yang menggoyang sistem pemikiran yang sedang berlaku. Peristiwa kebetulan adalah yang berada di luar perimbangan pemikiran yang ada. Ia adalah yang melewatinya tanpa memberikan akibat apapun. Oleh sebab itu kematian akan tiba, tetapi kapan itu datang adalah masalah kebetulan. Oleh sebab itu sampai pada titik bahwa kebetulan itu tidak dipertimbangkan, kematian tidak akan terjadi, akan tetapi ia mengambang dalam ketidaktentuan. Dalam pengertian sangat khusus yang menarik minat kaum surrealis ini, kematian terlepas dari logika sebab akibat karena kausalitas adalah tanda dari kepastian. Oleh sebab itu, Blanchot terus bergerak dalam tulisannya sesuai prinsip bahwa kebetulan memberi kesempatan bangkitnya ketidakpastian dan ketidaktentuan. Di sini tersirat hubungan antara kepastian dan ketidakpastian, kedapatbalikan dengan ketidakpastian yang terkait dengan waktu yang tidak dapat balik. Banyak karya fiktif Blanchot membangkitkan pertanyaan tentang apakah suatu peristiwa benar-benar telah terjadi. Contoh adalah kematian J dalam Les Arrêts de Mort. Bisa saja melalui peristiwa kebetulan suatu saat akan datang. Pada suatu ketika dalam Au Moment Polo, Claudia tampak berhenti dan melihat pada penerasi seolah dipanggil secara kebetulan untuk berbuat demikian. Segera sesudah itu kebetulan dan waktu sesaat sekali lagi menjadi hal yang penting. Pada saat semacam itu, penerasi melihat wajah Claudia secara kebetulan. Pada saat semacam itu, tanya sang penerasi, dan sejak kapan waktu ini dimulai? Ada keraguan apakah suatu peristiwa memang benar-benar terjadi? Peristiwa ini adalah peristiwa yang bersifat tidak tentu. Peristiwa kebetulan tidak bisa dilihat hanya sebagai kejadian yang terisolasi dan bersifat diskret. Akan tetapi ia mengembangkan mantelnya dalam segala bidang seperti tentakel ikan gurita. Bila peristiwa sejati adalah sebuah kebetulan, jelas bahwa penulisan peristiwa ini akan setara dengan upaya eksplorasi ketidaktentuan. Sebenarnya Blanchot sendiri mulai berpandangan bahwa penulisan itu sendiri adalah sebuah peristiwa dan berarti akan mengalami ketidaktentuan. Kita telah lihat bahwa kemungkinan ini mulai dalam gagasan tentang oeuvre sebagai produk dari hasrat ketidaksadaran sang penulis. Ada semacam pemikiran bahwa penulis tidak memahami arah tulisannya. Penulis menulis dalam kekosongan, halaman kosong, seperti kata Mallarmé. Oleh sebab itu, sebagai suatu upaya untuk melakukan eksplorasi peristiwa kebetulan, tulisan Blanchot mengandaikan tidak adanya sesuatu pun yang ada sebelum mereka. Ini adalah makna terdalam dalam pengertian tentang kesendirian dan otonomi pada penulisan. Dalam karya terakhirnya, bentuk narasi resit yang elementer dan terpecah-pecah memberi kesempatan datangnya bagian-bagian yang bertanda seolah urutannya bisa ditata ulang dengan cara seperti dikehendaki pembaca. Di sini Blanchot secara efektif menulis untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada ketidaktentuan untuk menjadi dominan. Dari sudut pandang pembaca, ini berarti memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada makna untuk berkuasa. Upaya Blanchot ini akan menjadi tidak sejalan dengan logika
bila kita mengklaim bahwa kita mampu menjelaskan cara kerjanya yang terdalam. Akan tetapi, akan lebih disukai kalau kita tetap bersifat hati-hati dalam melakukan ini, mungkin akan lebih mendekati wawasan yang lebih asli. Pernah disinggung secara singkat di sini tentang minat Blanchot terhadap komunitas. Di sini yang dikemukakan Blanchot bahwa suatu komunitas sejati tidak memiliki tujuan lain selain dari eksistensinya. Sampai sejauh ini, ia bersifat tidak tentu, tidak mungkin direpresentasikan atau disimbolkan. Oleh sebab itu, sifat komunitas itu tidak bisa dikomunikasikan. Bagi penulis, komunitas adalah penikmat yang berupa pembaca yang tidak dikenal, yang tanpanya penulis tidak akan ada. Tetapi mereka tidak memiliki identitas yang pasti. Oleh sebab itu, bagi Blanchot seperti juga Bataille, George Bataille, pembaca yang tidak tentu dan tidak dikenal merupakan suatu kekosongan yang harus dijelajahi setiap penulis. Demikian mengenai Maurice Blanchot. Karena banyak orang yang tidak memahaminya, mungkin saya juga tidak akan terlalu memahami apa yang diinginkan oleh Blanchot. Tapi membicarakan sastra itu adalah suatu bahasa tersendiri juga ya. Dia berusaha untuk mengarahkan kepada suatu ketidaktentuan, ketidakpastian. Ya, ini dalam artian dunia yang kita alami, suatu keadaan terbuka itu ya ketidakpastian. Dia mengarahkan kepada suatu istilahnya kebetulan, suatu skeptis terhadap segala yang bersifat pasti. Juga dia mengkritik tentang seorang kritikus yang berubah menjadi pengarang dan dia tidak menjadi pembaca lagi gitu kan. Maka posisi penulis atau pengarang, terus juga kritikus dan audiens itu memiliki kecenderungan tersendiri beda di dalam sastra. Ini penting juga bagi para kaum sastra membaca Maurice Blanchot. Di sini kita dijelaskan tentang proyek modernitas dari Blanchot, misalnya tentang kematian, melupakan adalah mengingat itu sendiri, kemudian adalah menunggu, dan finalitas rangkaian konsep ternyata dia memaknai tentang menunggu. Kalau berbicara tentang kematian, dia menganggap bahwa kematian itu kita tidak bisa mengalaminya, sehingga dalam karyanya dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati di dalam karyanya, seperti itu. Perenungannya ini mendalam karena memang mati itu batas eksistensi. Kemudian menunggu adalah suatu dure mungkin ya, menghayati keadaan. Demikian yang kita bisa bahas tentang Maurice Blanchot. Nanti kita akan bahas lagi. Terima kasih.